Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Pentacles reverse di sana, berikut ada energi dari Ten of Wands ya. Kemudian di sini ada energi dari Strength, kemudian Four of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari The Hermit reverse, dan berikut ada energi dari The Star. Kemudian waduh, ini energinya di sini, kemudian ada energinya di sini, dan kemudian ada di sini. Aquarius, kamu membuat seseorang ini tuh harap-harap sama kamu ya. Hanya bisa berharap saja kepada dirimu tanpa bisa melakukan apapun untuk membuat situasi dan keadaan sesuai dengan kehendak dirinya gitu ya. Nah, jadi tentu saja di mata dari si pasangannya kamu ada yang tidak benar dalam hubungan kalian. Situasi dan kondisinya itu tuh sangat jauh dari kondisi yang dia harap-harapkan gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang ini sebenarnya sedang melambaikan bendera putih gitu loh. Mau bilang menyerah gitu ya. Menyerah dalam artian begini, bukan mau mundur dari kamu, bukan. Ya, kalau kamu tanya apakah dia memang mau meninggalkan kamu, tidak ada di sini cerita meninggalkan. Setidaknya tidak di saat sekarang. Nggak tahu lah kalau esok lusa, nggak ngerti lah itu urusan besok lusa lah itu ya kan. Tapi untuk yang di saat ini, mari tarik energinya, bukan mau meninggalkan kamu. Hanya saja bendera putih yang dia kibarkan ini tuh yang kayak surrender gitu loh, menyerah di sana ya, yang bilangin bahwa ini kondisi tidak sesuai dengan kehendakku, tidak sesuai dengan maunya aku, tapi aku tidak berdaya melakukan apapun. Gitu ya. Jadi kayak mau tidak mau dia jadi orang yang hanya terpaksa untuk mengikuti arus dari dirimu. Gitu loh, ya. Dia tidak berani, dia juga tidak berani untuk menentang kamu. Dia nggak berani untuk mengendalikan kamu, karena mengendalikan kamu itu menurut dia sama dengan mengendalikan singa ya, singa galak gitu loh. Singa galak yang bukannya bisa dikendalikan malah menerkam gitu ya. Karena melihat seseorang ini tuh kayaknya takut ini sama kamu ya, takut. Bukan soal kamu misalnya tukang pukul gitu ya, kamu tukang maki gitu ya, kamu tukang menghina, kamu orang yang mau melakukan kekerasan secara fisik ataupun mental, bukan tentu, belum tentu ke arah situ. Tapi dia yang lebih, nanti kalau dia sampaikan ke kamu, malah kamunya ngambek gitu ya, makin repot dia kalau kamunya ngambek. Itu loh. Atau kalau kamunya itu tuh justru jadi pergi ninggalin dia, wah ini lebih kacau lagi nih. Itu ya, takut. Kondisinya dia adalah orang yang takut ditinggalkan oleh kamu, takut diabaikan oleh kamu. Maka ketika keadaan belum menjadi gambaran yang sesuai dengan yang dia anggap benar, maka ya terpaksa dia hanya diem saja, dia hanya manut saja. Yang paling hebat yang bisa dia lakukan adalah ya cuman berdoa gitu ya. Ya cuman yang berharap sajalah. Semoga keadaan yang seperti ini segera berlalu dan berganti dengan keadaan ya seperti kata Mari tadi. Seperti ya lebih relate dengan dia, lebih cocok dengan dia. Seperti itu. Karena kalau melihat begini ya,
memang kamu lagi ngecuekin si pasangan kamu kan. Untuk beberapa bahkan kecuekannya kamu ini bukan hanya hitungan 1-2 jam, 1-2 hari, tapi bisa sudah hitungan berminggu-minggu, bahkan beberapa sudah hitungan berbulan-bulan, gitu. Entah udah 13 bulan, udah 24 bulan ya. Pokoknya ya, kalau menurut tolak ukurnya dia sih, kamu udah lama cuekin dia, kamu udah lama tidak peduli ke dia. Kamu ada, tapi rasa-rasanya kamu seperti tidak ada, gitu loh. Dia hadir di hadapan kamu, tapi rasa-rasanya dia, bahwa kehadiran dia ini tuh tidak dianggap sama kamu, gitu loh. Buktinya kamu nggak gimana-gimanain dia gitu ya. Kamu nggak ngerjain dia ya, ngerjain yang enak-enak ke dia ya. Makanya seseorang ini tuh kayak ngerasa, kok aku nggak ada artinya ya di depan Aquarius ini. Itu loh. Jadi dia merasa seperti dia diabaikan sama kamu, dia disisihkan gitu ya. Bukan dia kamu singkirkan, enggak, tapi dia kamu sisihkan gitu loh. Kayak kamu nyuruh dia, sana kamu ke pojokan dulu kamu. Di sana. Di saat dia pengen kayak tampil benar di hadapanmu, tapi malah kamu nyuruh dia, sana dulu kamu ke pojokan gitu ya. Nah, jadi itu marilah cukup mengecewakan lah bagi si pasangan kamu. Gitu kan? Karena semua orang, ndak pun dia, saya, dan bahkan kamu juga pasti seperti itu. Kita ini kan ingin diakui keberadaannya ya. Kita ingin diperlakukan dengan baik. Kita ingin ya dianggap hadir gitu loh. Dianggap ada, punya perasaan, punya pikiran yang bisa melukai diri sendiri. Yang melukai orang lain karena tindakan kita. Ya, dalam artian di sini dia kayak tidak merasa bahwa kamu care, peduli kepada pikiran dan perasaannya dia. Itu ya. Kamu nggak peduli, kamu seperti orang yang mau melakukan apapun yang kamu mau lakukan tanpa kamu mau mempertimbangkan keberadaannya dia, gitu loh, kondisinya dia. Di situ ya. Jadi ini tuh ya sangat mengecewakan lah. Ini contoh-contohnya aja. Misalnya belakangan hari ini tuh kamu lebih care kepada pekerjaannya kamu. Itu ya. Dikit-dikit, sorry beb, aku lagi sibuk. Gitu ya. Beb, ayo dong kita jalan. Misalnya dia ajak kamu. Aduh, aku capek. Kerjaannya aku loh di kantor tadi. Banyak. Itu sampai aku harus bantuin si Udin. Aku harus bantuin si Tono. Jadi aku capek. Kita nggak usah jalan dulu ya beb, misalnya kamu bilang. Nah, jadi dia kayak ngerasa, wah lebih penting kamu ke pekerjaanmu daripada ke aku, gitu loh. Atau kamu mungkin lebih kayak, ini contoh-contoh aja nih ya, kamu lebih kayak ke hobinya kamu, gitu ya, ke komunitasnya kamu, ke teman-temannya kamu, ke keluargamu, gitu loh. Malah kamu kayak lebih peduli sama hal-hal itu semua ketimbang dengan dia. Dia bukannya ingin ngebajak hidupnya kamu 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Bukan. Tapi ya dalam setiap hari itu tuh adalah waktu khusus yang jelas-jelas, yang nyata-nyata kamu berikan ke dia. Itu ya, kalau diakumulasikan ya dalam satu hari cukuplah 2-3 jam. Itu ya, ada we time-nya kalian gitu ya. Waktu khusus hanya untuk kalian berdua. Gitu loh. Atau kalau dia chatting, kamu cepet balas. Jangan kamu membalas chattingannya dia setelah 6 jam kemudian. Jangan seperti itu. Jadi dia merasa kayak hampa kosong. Masa sih kamu mungkin nggak tahu kan? Sudah sejak dari tadi dianya ngechatting kamu. Masa sih kamu melambatkan untuk merespon dia? Nah, kira-kiranya gitu ya juga di sana.
Boyo kamu tuh tanya lah kabarnya dia, hari ini kamu gimana beb, obrolan singkat kayak gitu ya, tapi yang bermakna, yang menunjukkan bahwa kamu butuh dia dan kamu mengerti bahwa dia juga butuh akan kehadiran kamu, gitu ya. Kecuekannya kamu ini tuh nggak bisa diterima sama si pasangannya kamu. Kalau dia mau jujur nih, kalau dia mau jujur, dia nggak bisa terima, dia nggak mau terima, nggak mau dia, itu loh. Tapi ya balik lagi, nggak ada dayanya dia juga, gitu ya. Mau ngebawelin kamu yo takut, gitu kan. Takut tadi, takut kamu marah, takut kamu sewot, takut kamu justru jadi pergi, gitu ya. Jadi makin rumit jadinya. Makanya dia memilih untuk ya diam saja, itu loh. Memang di sini tuh dia sedang belajar untuk mengupayakan ya, supaya dia ini tuh tidak lagi melekat seperti selama ini ke kamu. Karena ingat tadi kan kata Mari, dia yang merasa hampa tanpa dirimu ini, dia yang merasa diabaikan oleh dirimu ini kan bukan baru 1-2 hari ya, tapi udah sekian hari, sudah sekian minggu atau sekian bulan. Memang saat ini dia baru sadar gitu loh, ternyata betapa terikatnya dia ke kamu, betapa dia mengizinkan dirinya terdampak karena sikapnya kamu, gitu ya. Dan dampak dari sikapnya kamu ini kan bukan sesuatu yang delisius ya, bukan sesuatu yang lezat, bukan sesuatu yang bisa dia syukuri, dia nikmati dengan riang gembira. Ini kan sakit gitu loh. Nah jadi kayak gimana caranya supaya rasa sakit ini tuh tidak terus menerus mengikuti dia setiap saat dan setiap waktu, setiap hari. Nah inilah dia kalau melihat sedang belajar gitu ya. Dia sedang belajar untuk mau menerima. Tapi ini tuh proses belajar baru 1 langkah ini. Masih 1 langkah. Masih belum memberikan dampak apa-apa. Ibaratnya kayak dia masih sadar aja. Aduh kok kayak gini terus sakit ini. Aku nggak kuat kalau kayak gini terus hubungan dengan Aquarius aku jalani. Aku nggak mau lah sedih-sedih terus. Kok kayak mumet sendiri. Gitu kan. Nggak tenang sendiri. Ini nggak enak. Aku nggak mau kayak gini. Minimal 1 langkah yang Mari katakan tadi. Sudah ada di situ tuh kesadaran dari si pasangan kamu. Aku nggak bisa kayak gini. Terus-terusan kayak gini tuh nggak bisa. Gitu loh. Jadi kayak gimana caranya supaya dia tidak tersakiti lagi. Dan sembari berdoa tadi. Ya, bahwa kemudian kamu juga akhirnya sadar. Gitu loh. Bahwa dia sedang butuh kamu. Gitu ya, bahwa kamu agaknya sudah overdosis mengabaikan dia gitu. Jadi ada dua sikap yang saat ini diambil oleh si bebeknya kamu, yaitu tadi, 1, punya kesadaran bahwa dia nggak bisa kayak gini terus, terdampak terus oleh karena dirimu, dan juga ini doanya dia bisa-bisa makin kenceng ini. Makin sering ini doanya dia gitu ya, supaya keadaan kayak gini tuh cepat berlalu. Jadi andaikan kalau kamu punya alasan pekerjaan, wah semoga pekerjaan kamu bisa lebih ringan ya Aquarius, gitu dalam doanya dia, supaya kamu jadi punya waktu lagi untuk dia, biar kamu nggak kecapean lagi untuk nemenin dia, biar kalian bisa punya banyak waktu untuk happy-happy, riang gembira. Kayak gitu liatnya. Semoga kamu sadar bahwa dia butuh kamu. Di sana ya, karena mau mengendalikan keadaan tak punya kuasa, tak punya kemampuan, gitu ya, tak punya keberanian, gitu. Maka ya berupaya pakai jalur langit lah, gitu kan. Atau setidaknya kalau kebetulan dianya tidak religius, boleh-boleh yang melamun, menghayal, berharap entah kemana lah gitu ya, harapan itu dilemparkan
gitu kan, yang intinya bahwa keadaan harus lebih membaik lagi gitu loh, situ ya. Jadi tidak cukup, menurut dia nggak cukup. Kamu bukannya tidak hadir, ada, tapi tidak cukup gitu loh, tidak cukup bagi dia. Seolah dia menganggap bahwa perasaan cintanya kamu jangan-jangan sudah kurang. Jadi dia juga ada ini agak-agak curiga gitu ya. Dia nggak percaya ini kalau kamu bilang, sorry beb, aku ini banyak kerjaan atau apa gitu ya, alasannya kamu ke dia. Bisa-bisa dia agak kurang percaya, karena menurut dia kamu pasti sudah berkurang nih hasratnya kamu ke dia gitu ya. Dan memang Mari lihat ada ya ke arah sana kan. Nah, kalau mau jujur, jika Mari tangkep energinya kamu, ada memang begitu. Itulah, bukannya sudah hilang perasaan sayangnya kamu ke dia, perasaan cintanya kamu ke dia, masih ada. Hanya saja memang energinya sudah melorot ya, energinya sudah mulai turun ini ya. Gitu. Mungkin kamu kayak kurang excited gitu ya dengan si pasangannya kamu kan. Entah kamu mengalami kebosanan gitu loh, atau kamu merasa punya tantangan tertentu dalam relationship kalian berdua ini itu ya. Dan tantangan itu tuh sepertinya tidak mau kamu jabanin. Di situ udah jelas ini pasti ada tantangannya, tapi tantangannya tidak mau kamu jabanin, tidak mau kamu hadapi. Lebih kayak cenderungnya kamu memilih untuk menghindar. Jangan-jangan kamu juga berharap ya bahwa ya keadaan bisa membaik dengan begitu saja tanpa ada upaya yang disengajakan oleh kamu ya. Gitu kan. Itu yang membuat memang daya tarik menjalani relationship ini Mari nampak kurang di matanya kamu. Itu loh. Oke, mungkin saja betul kamu dengan seabrek-abrek ya, pekerjaannya kamu, tugasnya kamu, hal-hal yang kamu fokuskan. Tapi kalau boleh jujur ya, kita jujur sama jujur aja lah sini ya. Memang kamu kurang usaha kan? Kamu kurang usaha untuk bersama dengan si bebeknya kamu ini. Nggak ada salah sih, kadang-kadang ya memang begitulah dalam sebuah relationship kan. Ada masa-masanya dingin, ada masa-masanya ya merasa bosen gitu kan. Ada masa-masanya kita kayak berlagak seperti pecundang gitu kan. Ada biasa. Dan itu yang sedang terjadi dalam relationshipnya kalian berdua ini. Gitu kalau Mari lihat. Tapi kalau hasrat untuk bersama, sesungguhnya ada keinginan. Tidak usah dibilang hasrat ya, karena hasrat itu tuh di atas keinginan kan. Keinginan katakan di situ ya. Kalau keinginan untuk bersama tetap ada. Hanya saja ya lagi begini kondisinya. Kayak perjuangan itu tuh sedang tidak mau untuk dilakukan. Gitu loh. Daripada energi diarahkan mengupayakan relationship ini membaik gitu ya, atau semakin baik, itu mungkin dianggap seperti belum penting untuk dilakukan. Menahan diri dulu ibaratnya di sini ya, menahan diri dulu. Itu yang kalau Mari lihat. Jadi dianya ndak berani proaktif, kamunya menolak untuk proaktif, ya jadinya pasif relationship ini. Gitu ya. Memang tidak membeku, tidak mati relationshipnya, hanya saja lebih banyak diwarnai dengan kepasifan. Interaksinya itu tuh tidak bergerak dengan dinamis. Ini seperti kayak tek 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 tek, lambat dia ritmenya, nggak yang semarak dalam hubungan ini gitu. Kalau Mari lihat ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koinnya Aquarius untuk kita lihat kepada Aquarius mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak.
Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik, mari awali dari inisial K kita. F fisika, R rasa, U usia, O orang, S ada 1. Nah, masuk mari ke pembacaan zodiak. Di sini ada energi dari Taurus, Pisces, Leo, Sagittarius, Libra, Virgo, kemudian ada energi dari Aries, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Scorpio. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.